Mungkin ada yang bertanya mengapa pemerintah fokus membangun infrastruktur? Sebagaimana kita ketahui Presiden lewat programnya memang mengutamakan sekali pembangunan. Mungkin orang yang disebut Bapak Pembangunan memang layak disematkan pada beliau. Namun tahukah Anda, benarkah rakyat akan menganggapnya demikian? Seberapa kenalkah rakyat pada pembangunan infrastruktur Presiden ini? Pro dan kontra pasti memang ada, dua kubu pasti memang sudah biasa. Tapi bagaimana dengan mereka yang cuek dan apatis itu? Kenapa mereka bahkan saat masa kampanye lalu tidak mengenal infrastruktur itu dibangun oleh Jokowi? Sudah satu periode dilewati, gagasan menghubungkan nusa dan bangsa, Sabang Merauke. Pulau dan pulau lewat infrastruktur pun menjadi buyar dan dianggap biasa sebagai wujud pembangunan kemajuan zaman. Infrastruktur tak bisa menjadi nilai jual. Justru perhatian lebih dominan di isu SARA soal wakil dari seorang kiai. Alhasil, terpilihlah beliau memimpin Indonesia sekali lagi, itu pun dengan selisih angka yang mengejutkan. Tak tertinggal jauh oleh lawannya yang bahkan belum menghasilkan apapun dalam sejarah bangsa. Perwujudan logo Indonesia Maju sebagai akhir untuk mewujudkan klaim bahwa infrastruktur itu dibangun Jokowi pun terasa hanya seperti figuran biasa. Hanya estetis atau setidaknya menambah kecantikan suatu bangunan yang dibangun. Tetap bukan solusi, tetap tidak mempengaruhi hati rakyat. Pertanyaannya mengapa, di balik konflik kepentingan dua pihak, rakyat yang cuek atau apatis ini lebih fokus untuk soal kebutuhan hidup mereka semata. Bagaimana mereka bisa makan hari ini dan besok, sesederhana itu. Bagi mereka melihat infrastruktur yang dibangun tak lebih sekedar dianggap monumen belaka karena mereka yang di desa, mungkin tak mampu menaiki pesawat ataupun kapal-kapal itu. Mereka hanya menganggapnya bangunan megah yang berdiri di atas tanah mereka. Lalu kemudian propaganda politik pun dengan gampangnya meracuni pemikiran masyarakat kecil dengan segala peluru yang mereka punya, buyarlah semua prestasi. Infrastruktur memang benda mati. Jangan biarkan mereka menjadi candi dan tidak dianggap sebagai kemajuan bangsa ini dalam bersaing dengan negara lain di era global ini. Produktivitas utama infrastruktur adalah membangun ekonomi rakyat agar akomodasi menjadi lebih mudah. Tapi diagonal kenyataan tetap dipegang oleh piramida kecil yang sudah berkuasa sejak lama dan benar mereka sangat menikmati infrastruktur itu. Lantas bagaimana dengan rakyat menengah dan kecil lainnya? Harusnya program utama bukan hanya sekedar memberi atau mengedukasi, tapi juga harus mendampingi. Memberi dan mengedukasi kebanyakan hanya dipakai sebagai formalitas dalam mengalirkan anggaran. Masyarakat sebagai penerima dana justru menggunakan uangnya hanya untuk kepentingan mereka masing-masing. Tidak memberikan perubahan yang signifikan. Maksudnya apa? Kita bicara soal kartu prakerja. Program bagus yang punya sedikit kuota itu punya banyak masalah. Setelah uang dan edukasi diberi, hasilnya kemana? Tidak ada yang mendampingi dalam konteks masyarakat setelahnya tidak tahu harus mau bekerja di mana. Alih-alih menciptakan infrastruktur besar dengan harapan tingkat pekerja meningkat. Justru penerima kartu prakerja lebih memilih kembali mengganggur dan kembali menyalahkan pemerintah bila mana nanti mereka hadir menjadi peserta demo bayaran. Dari sekian banyaknya edukasi spesifik yang tertulis dalam laman prakerja, tak sedikit pun satu infrastruktur kerja yang dibangun. Masyarakat penerima kartu prakerja diharapkan mandiri membangun wirausaha baru mandiri. Maka jangan heran, tidak ada angka grafik yang berubah dari tingkat pengangguran. Bagaimana seandainya infrastruktur mati itu diganti menjadi infrastruktur hidup?
Alih-alih hanya sebagai alat kaum kaya menikmati indahnya tol dan bisnisnya lancar. Seyogyanya bangunan itu memiliki nilai kerja yang tinggi, bukan hanya pujaseranya. Infrastruktur yang hidup akan membuat rakyat mengenal siapa penciptanya. Siapa yang memberi mereka makan dan tempat tinggal untuk hidup di Indonesia. Tapi sayangnya semua ini diabaikan. Cap logo solusi yang ada. Selesai. Masalah tak akan pernah selesai. Negara memang harus punya kompetensi dengan negara lain. Negara memang butuh infrastruktur yang adil merata sebagai wujud keadilan sosial. Infrastruktur memang utamanya menjadi pemersatu bangsa dari wilayah yang terpisahkan oleh laut, dan infrastruktur itu memang membangun peradaban agar rakyat jadi disiplin dalam segala hal. Tapi infrastruktur itu jelas harus benar-benar bermanfaat buat rakyat kebanyakan, bukan sebagian rakyat semata.